Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, ya, atau malam hari ini untuk yang di Indonesia, dari ya rohah kita di kitab Ihya Ulumuddin, lalu kemudian kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita membahas mulai dari lawazimul iftar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. وأما لوازم الإفطار فأربعة: القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين. أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد، وأما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم، ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان، ولكن يقضي كيف شاء مفرقا ومجموعا. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع، وأما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع فلا تجب به كفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن أعسر فصوموا شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا مدا مدا. فأما الإمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو القصر فيه، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية النهار، ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين. ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك، والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يتك، ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله، ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. وأما الفدية فتجب على الحامل والمرض إذا افطرة خوفا على ولديهما لكل يوم مد apa ini Ji? Hantatin Ya. Mana? likulli yaumin muddun Sampai video udah. ya fidyah. Likulli yawmin muddu Hintatin Hintah. hintatin limiskinin wahidin ma'al qada'i. Wasyaikhu al-haramu idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin. Ada yang mau dibahas dulu Ji? Apa udah jelas di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan apa? Pembahasan terkait lawazimul iftar ya. Sebetulnya masih terlalu general sih. Soalnya ini kan kitabnya Imam Ghazali, beliau juga mutaqaddimin, masih banyak simpul-simpul yang berkembang setelah zamannya beliau kan terkait apa nanti yang jadi muktamad di mazhab Syafi'i juga. Bukan ada sebagian yang tidak beliau tulis di sini. Tapi kalau kita mau bahas secara global ini udah kena sih. Ada 4 kan lawazimul iftar kalau orang buka puasa. Kalau orang nggak puasa di bulan Ramadan, lawazimnya ada 4. Pertama qadha atau kafaroh atau fidyah, dan yang pasti dia imsak baqiyatun nahar tasbihan bisaimin. Kalau dia nggak puasa, dia mesti tetap nggak makan. Jadi kalau ini yang mesti jadi catatan Ji, orang nggak puasa, apakah dia boleh makan di siang harinya ketika dia nggak puasa?
Kalau dia batal misalkan puasanya habis subuh dia tetap lanjut makan atau masih meneruskan aktivitas seksualnya atau gimana gitu kan. Apakah dia tetap siangnya boleh makan atau enggak? Ada satu poin di sini yang mesti diperhatiin, imsak baqiyatun nahar tasbihan bisaimin. Ya jangan orang nggak puasa tiba-tiba nanti siangnya dia tetap makan sembarangan depan orang-orang nunjukin kalau dia nggak puasa. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ini kita mulai dari yang pertama, qada. Kayaknya udah jelas ya kalau qada ya. Pokoknya setiap muslim mukallaf yang nggak puasa bi uzrin atau bi ghairi uzr, baik dengan uzur atau tidak dengan uzur, semuanya harus qada. Baik itu haid ataupun bahkan murtad. Nah, kalau murtad ini bahkan dia sholatnya wajib diqada, walaupun kafir, orang kafir, sobi wal majnun, anak kecil dan orang gila nggak wajib qada mereka. Ini udah jelas ya kalau ini. Dan syaratnya qada juga nggak harus mutatabi ya, nggak harus tatabu, nggak harus terus menerus. Dia boleh qada hari ini atau nanti lagi menyelesaikan kewajiban puasa 30 hari karena 1 tahun kan panjang. Yang penting sebelum masuk puasa lagi, sebelum masuk bulan puasa lagi. Adapun kafaroh, nah ini la tajibu illa bil jima'. Nggak wajib kecuali dengan jima. Kafarohnya itu apa sih? Puasa sitin yauman. Puasa 60 hari atau shaum syahrain mutatabi'an. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tadi yang qada kita buka puasa selain dengan jima, kita batal puasa, kita wajib qada tapi nggak berturut-turut. Tapi kalau kita jima, puasanya qadanya harus berturut-turut 60 hari kafarohnya. Tapi di sini perlu diperhatiin. Yang pertama kan itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau dia nggak mampu, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Muddan, 1 mud setiap orang miskin. Adapun imsak baqiyatun nahar, nah, apa sih yang dimaksud menjaga apa? Tidak makan maksudnya kan baqiyatun nahar, imsak baqiyatun nahar, meskipun dia tidak puasa tapi dia nggak makan siang hari. Yajibu ala man asabil fitr au ghassara fihi wala yajibu al haid idza tahurat imsak baqiyatun. Wala ala musafir idza qadima muftiran min safarin balagha marhalatin. Nah, siapa sih orang yang nggak wajib yang wajib imsak baqiyatun nahar atau menjaga puasanya selama siang? Maksudnya nggak makan selama siang walaupun dia nggak puasa. Orang yang sengaja untuk membatalkan puasanya atau dia lalai terhadap puasanya sehingga dia batal, maka dia harus nggak boleh makan dia selama sisa harinya sampai dengan malam. Tapi dalam Ihya ini Imam Ghazali mengeluarkan sebagian orang, seperti orang yang haid, kalau dia suci di pagi hari, jadi setelah lewat ya malamnya, setelah lewat subuh pagi hari ketika dia suci, maka dia nggak wajib imsak baqiyatun nahar karena dia sucinya setelah masuk masa wajib puasa. Wala alal musafir idza qadima muftiran min safarin balagha marhalatin. Dan juga nggak wajib atas musafir yang datang dari safar dan dia itu sudah berbuka. Qadima muftiran min safarin balagha marhalatan. Dia ketika datang dari safar, dari perjalanan jauhnya sampai ke 2 marhalah dan dia sudah berbuka, maka dia nggak wajib menjaga siangnya full, tidak imsak baqiyatun nahar. Tapi mesti terkait orang yang musafir ini kan, kalau dalam mazhab Syafi'i kita lihat di kitab-kitab yang setelahnya Imam Ghazali itu ada beberapa syarat lagi tambahannya, seperti orang yang musafir itu kapan
perjalanannya, mereka mulai jalannya kapan? Apakah setelah subuh kah atau sebelum subuh kah? Perjalanannya seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau orang itu safar setelah subuh atau setelah masuk waktu puasa dan dia sudah puasa di tempat, maka dia harus imsak, harus menjaga puasanya sampai selesai. Ya, seperti jadi nggak mutlak orang yang musafir itu boleh membatalkan puasanya menurut mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Ghazali sendiri di sini menyenggol sedikit ya di sini, Saumu fis safari afdal minal fitri illa idza lam yutik. Kalau orang puasa dalam safar itu, puasa dalam perjalanan itu afdal bi afdal daripada orang berbuka, kecuali kalau dia nggak mampu. Wala yuftiru yauma yakhruju wa kana mugiman fi awalihi wala yauma yaqdamu illa idza qadima sa'iman. Dan orang itu tidak boleh membatalkan puasa ketika hari dia keluar, dan sebelumnya ketika dia mukim di awalnya, maksudnya sebelum dia melakukan perjalanan, dia kan sedang mukim dan dia sedang berpuasa. Jika sudah masuk waktunya ketika dia safar, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dan begitu juga ketika dia datang dalam keadaan berpuasa dari perjalanan jauh, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Disebut juga Imam Ghazali dalam Ihya. Ya Neji, Lanjut, tinggal yang fidyah nih. Terkait fidyah kayaknya jelas ya, kewajibannya atas orang yang hamil dan menyusui. Kalau misalkan mereka itu takut atas anaknya, maka setiap hari mereka mengeluarkan fidyah sebanyak 1 mud hintah limiskin wahid ma'al qadha. Jadi mud sama kodok kalau dia takut atas anaknya. Tapi kalau dia itu takut atas dirinya bukan atas anaknya, maka dia berbuka puasa, maka dia hanya kedua saja. Berarti ya catatannya ketika kemudian berkaitan dengan dirinya dan orang lain gitu ya. Termasuk kalau nggak salah, misalnya seseorang itu batal puasa karena nolongin, ya karena terpaksa gitu ya berkaitan dengan nyawa orang lain, apakah itu juga kena fidyah atau cukup kodo, Ji? Ane belum pernah baca Ji kalau yang masalah itu berkaitan dengan orang lain selain anak, Ane belum pernah baca. Ya, karena memang ada, seingat aneh ada beberapa ulama yang kemudian mengkiaskan kepada masalah kandungan ini. Jadi misalnya kayak seseorang yang batal puasa karena dia misalnya harus diambil darah untuk saudaranya atau yang lain sebagainya, katanya sih dia kena fidyah juga. Tapi walau alam sih, kalau memang belum ya nggak jadi masalah sih. Termasuk yang kena fidyah itu Syekhul Haram ya, orang yang tua berarti ya, orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa berarti dia kena fidyah aja berarti ya. Jadi kan dalam kitab-kitab lain kan biasanya ada penjelasan tuh, siapa sih yang membayar fidyah kemudian dia tidak membayar qadha, ya kan? Itu siapa sebenarnya? Nah, ini ada banyak penjelasannya kan terkait ini. Bukan cuma orang tua aja, intinya orang yang meskipun dia belum terlalu tua tapi dia sakit dan tidak penyakitnya itu udah nggak ada harapan lagi untuk disembuhkan dan dia tidak mampu untuk puasa, maka dia bayar fidyah, bukan bayar qadha. Tapi kan kalau kita lihat isu yang berkembang sekarang, boleh antum lihat di banyak
organisasi itu di Indonesia sekarang kampanye bayar fidyah. Dia istidlal dengan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'am miskin. Orang yang nggak mampu puasa bayar fidyah. Tapi dia secara mutlak gitu bilangnya. Jadi ini kan ada memberikan satu pemahaman yang rancu buat orang awam biasanya. Bahwasannya ketika mereka nggak puasa ya udah kita biar fidyah aja. Fidyahnya sekian puluh ribu nih, sekian ini beras dan lain sebagainya, kan jadi rancu juga sih. Sebetulnya orang yang bayar fidyah ini kan cuma orang yang benar-benar sudah tidak mampu lagi puasanya, intinya seperti itu sih yang kalau kita baca. Kalau bukan orang yang benar-benar tua, orang yang penyakitnya udah nggak mampu disembuhin sehingga mereka tidak mampu untuk puasa gitu. Intinya seperti itu. Ya sih, tadi yang kandungan itu ya karena lagi di kandungan nggak akan mungkin ngekodok ya. Dan nggak akan mungkin juga nunggu gede terus emaknya bilang lu gara-gara lu nggak puasa gua kodok gitu kan, nggak mungkin juga kan begitu. Mereka kemudian dikenakan fidyah ya. Tapi kalau kita mau bahas ke kias tadi Ji, ada sebagian ulama mungkin yang mengkiaskan, tapi kalau anak pribadi anak belum pernah baca tuh Ji yang masalah itu. Tapi toh cobalah kita dudukkan gitu kan ininya. Misalkan orang mengkiaskan dia mau ambil darah untuk dia untuk orang lain, kita kiaskan ke masalah murdi, orang yang menyusui sama-sama untuk orang lain tapi anaknya. Dalam kias itu kan ada syarat-syaratnya kan. Namanya kias kan ilhaqu aslin bifar'in. Li'illatin harus ada ada ilahnya. Jadi harus ada titik pertemuannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi mungkin antara anak dan orang lain di situ ada yang beda gitu kan. Ada yang beda antara anak dan orang lain, meskipun kita kalau lihat dari segi secara umumnya itu tetap sama-sama orang lain, bukan dirinya pribadi. Tapi kalau kita lihat lagi antara anak dan orang lain pasti ada kekhususan sendiri ya kalau terkait soal anak. Nah, makanya itu kalau memang kita mau cari mau ilhaq hukumnya benar-benar sama, kita mesti dapetin kausanya yang benar-benar tepat gitu, sama. Ini kausanya seperti ini kausanya seperti ini. Mungkin kalau kita ambil kausanya itu takut atas dirinya sendiri dan orang lain, mungkin bisa diilhaq itu, tapi kita mesti cari benar-benar hasrul ausafnya kita, sifat-sifat dari hukum tersebut kita harus kumpulin dulu dan kita harus cocokin tuh antara dua kasus tersebut apakah sama atau enggak. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi di pembahasan kalau ada ulama yang bahas itu. Ya, lanjut ya. Wa amma sunanu fasitun ta'khirus sahuri wa ta'jil fitri bitamri awil ma'i qabla shalah wa tarku siwaki ba'da zawal wal judi fi syahri ramadana lima sabaqa min fadailihi fi zakah wa madarisatu al-Qur'an wa mudarasatu al-Qur'an wal i'tikafu fil masjidi la sima fi al-ashri al-akhir fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ashr al-awakhir tuwa al-farasha wa shadda al-mu'zira wa da'aba ma'ahu ahluhu ay adamu an-nasba fi al-ibadah idh fiha lailatul qadri wal aglabu annaha fi awtariha wa shabbahu al-awatiri lailatu ihda wa salasin wa khamsin wa sab'in wattatabi'u wattatabi'u fi hadzal i'tikafi aula fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tataba'uhu bil khuruji min ghairi darurah kama law kharaja li'iyadati marid
أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع اعتكافه وله أن يتوضأ في البيت ولا ينبغي أن يعرج على شغل آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارة وينقطع التتابع بالجماع ولا ينقطع بالتقبيل ولا بأس في المسجد بالتطيب وعقد النكاح بالأكل والنوم وغسل اليدين في الطست وكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع ولا ينقطع التتابع يخرج بخروج Khuruji بخروج badan. بعض بدنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني رأسه فتر Yudni يدني Yudni Raksawi. يدني رأسه وترجله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في الحجرة ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته Mu'takif. فإذا معتكف معتكف Rajul mu'takif. لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أول عشرة أيام مثلا والأفضل مع ذلك التجديد. Ya, terkait Ini sunnah-sunnahnya puasa ya, ya ada. Ya terkait sunnah-sunnahnya takhir sahur, mengakhirkan sahur, takjil fitr, mengawalkan buka puasa dengan korma dan air sebelum sholat. Tarkus siwak pada zawal, setelah zawal matahari, berarti dia meninggalkan memakai siwak. Wujud fi syahr Ramadan, sunnahnya apa? Kita dermawan di bulan Ramadan. Mudarasatul Quran, baca Quran tadarus. Biasanya di Indonesia alhamdulillah adatnya masih jalan seperti ini sampai sekarang. Al-i'tikaf fil masjid. Nah, i'tikaf fil masjid. Ada kalau kita lihat di kitab-kitab ulama Syafi'iyah terkait pembahasan i'tikaf ini kan sebagian ada yang mengeratkan i'tikaf itu harus sambil berpuasa. Jadi i'tikaf di masjid itu kalau memang dia niatnya untuk i'tikaf di masjid dia harus sambil berpuasa. Karena termasuk karena zaman dahulu mungkin adat untuk beriktikaf di masjid itu selama bulan puasa, mungkin selama mereka berpuasa. Jadi seperti itu. nah, terkait itikaf sunat. kan di Indonesia ini kan ya Masya Allah memang semangat itikaf itu luar biasa. Tapi banyak yang kemudian i'tikaf itu malamnya i'tikaf habis subuh pada balik nih. Jadi kayak apa i'tikafnya bidayatan min ba'dal maghrib gitu tarawih, tahajud gitu sampai sahur, sampai sholat subuh, habis subuh pulang gitu. Baik itu ada hajat ataupun nggak ada hajat itu gimana nih? Sebenarnya kan tergantung lihat di itikaf ini kan sebenarnya nggak terikat ya, nggak terikat apa berapa lama atau gimana. Cuma kalau dia nadar untuk itikaf, jadi dia itu wajib kan. Ketika dia nadarkan itu jadinya wajib. Dan itu harus tatabu. Kalau dia nazarnya misalkan berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai sebulan kah, berapa lama kah. Nah, ketika dia sudah wajib hukumnya, maka dia tidak boleh keluar-keluar kalau dia tidak ada hajat yang darurat. Dan darurat di sini hanya terbatas ke tadi qadul hajat atau membereskan hajat-hajat pribadinya seperti ke kamar mandi. Ya kan? Selain itu makan dan lain sebagainya boleh, cuma dibawakan ke tempat dia iktikaf. Dan iktikaf itu kalau kita tadi baca tidak batal kalau dia ada sebagian badannya keluar dari masjid. Nah, tadi ada kutipan yang Ghazali karena Rasulullah yudni ra'sahu, menundukkan kepalanya fatarjilhu Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin
nyisirin Rasulullah ketika Rasulullah menundukkan kepalanya keluar masjid. Artinya situ Rasulullah sedang beriktikaf dan tidak batal kemudian ya kalau keluar sebagian badannya. Di sini juga termasuk sunnah-sunnahnya puasa kalau masuk Ashrul Awakhir Rasulullah itu tawaf firash. Kasurnya dilipat. Syadda ma'zarah. Ikatan sarungnya itu diperkencang lagi. Beliau beribadah dan seluruh keluarganya beribadah bersama beliau. Ada munasbah fil ibadah. Beliau bermudawamah dalam beribadah itu sampai di ibaratnya Imam Ghazali di sini ada munasbah fil ibadah. An-nasab di sini kalau kita tahu kan an-nasab itu artinya apa? Susah atau payah. Sampai istilahnya ibadahnya sampai capek beliau. Izfiya Lailatul Qadar. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, ini tarjihnya Imam Ghazali, ikhtiarnya Imam Ghazali. Wal aghlab annaha fi autariha. Lailatul Qadar itu kapan sih? Kalau kita lihat kan banyak orang-orang nih sekarang membahas mencari Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar? Imam Ghazali kasih kita clue di Ihya ini. Al-aghlab annaha fi autariha. Ai fi autari asyrul awakhir. Karena di sini pembahasannya sedang masalah asyrul awakhir. Al-aghlab annaha fi autariha. Yang paling sering itu ada di malam-malam ganjil di asyrul awakhir. Wa asbahul autar. Imam Ghazali di sini tarjih lagi. Wa asbahul autar yang paling sering di dalam witir ada Lailatul Qadarnya itu dalam malam-malam ganjil. Laila ihdah malam ke-21. Wa salasin malam ke-23. Wa khamsin malam ke-25. Wa sab'in malam ke-27. Jadi 21, 23, 25, 27. Maka kalau di Yaman sini di Tarim malam-malam ganjil tarawih itu pasti kita ada khatam tarawih di masjid-masjid yang besar di sini. Dan itu berlangsungnya malam tartibnya biasanya adatnya di sini. Kita malam khatam di situ, malam khatam Quran di situ, tarawih di situ, hampir satu kota menuju ke situ semua. Kemudian sholat subuhnya ke situ lagi. Jadi kan aqall qiyamul lail itu kan kata Nabi di aqallul qiyam itu ada dua kan dalam bulan Ramadan. Jamaah Isya dan jamaah subuh. Jadi dia dapetin jamaah Isyanya, tarawihnya, qiyamnya di situ, kemudian subuhnya juga di situ. Di malam-malam yang witir, malam-malam yang ganjil. Gimana Ji? Ada tambahan Ji? Mungkin dari teman-teman, Ustaz. Ini kemarin ya, memang biasanya yang aneh pernah dengar ada beberapa ulama yang lebih mengerucutkan lagi terkait dengan Lailatul Qadar. Cuma itu kan balik lagi ke pengalaman spiritual masing-masing kayaknya. Jadi mungkin Imam Ghazali di sini menyebutkan 21, 23 dan 27 ya karena memang dari pengalaman Imam Ghazali sendiri mendapati ya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu terjadi seringnya pada tanggal-tanggal segitu. Tapi ada lagi yang sebagian hanya menyebutkan 27 saja. Ada yang menyebutkan hanya 23, hanya yang menyebutkan bahkan tanggal 29. Jadi memang kalau ya yang aneh tangkap kembali ke pengalaman spiritualnya masing-masing gitu ya terkait dengan Lailatul Qadar ini. Cuma yang jadi catatan penting adalah memang Lailatul Qadar ini adalah sirrun min asrorillah gitu. Rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ya misalnya Allah ngebukain gitu, oh tanggal sekian atau Rasul bilang tanggal sekian, ya udah ramenya masjid pasti tanggal segitu doang gitu ya. Di tanggal-tanggal lainnya enggak. Bahkan kemudian kalau nggak salah di beberapa aneh lupa pendapat siapa ya, bahkan ada yang menyebut Lailatul Qadar itu bisa saja jatuh pada tanggal-tanggal genap gitu ya. Cuma memang kaulnya ini masih jadi pertanyaan besar gitu ya terkait dengan
landasannya apa sih yang digunakan untuk mengatakan bahwa bisa aja Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal-tanggal genap. Jadi ya intinya sih kitanya sih yang harus semangat untuk kemudian nyari Lailatul Qadar itu. Dan ya iktikaf ini bagian dari sunnah yang luar biasa, ya, makanya kita harus coba usahakan lah untuk iktikaf karena ini bagian dari ibaratnya kalau orang lagi lomba lari atau kuda lagi dibalapin ya pasti kemudian di ujung-ujung garis menuju finish mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi juara di garis finish. Ya kita juga sebagai seorang muslim, seorang mukmin ketika ada di garis finishnya Ramadan tentu harus seperti itu mengerahkan semua tenaga, daya dan upaya yang kita bisa untuk ya, sukses lah najah di bulan Ramadan ini. Itu sih kalau tambahan dari Aneh sih, yang lain kayaknya belum ada tambahan. Yang lain mau Ya, menambahkan? ini ada Ustadz Habib, ada yang mau ditambahin Ustadz Habib, ada Ustadz Ruzaki juga ini di sini. Ini agak sepi dikit sih, soalnya di Sudan ada ngaji sanadan juga ini Ji, sore ini. Jadi beberapa kawan-kawan ada yang ke sana. Kitabus Shaum Bukhari. Kalau nggak ada kita lanjut aja ke apa namanya ke Syama'il karena antum bahkan bakal cepat ya kayaknya sebelum selesai. Ya, mungkin Ustaz Habib mau baca kitab Syama'il, Ustaz Habib? Boleh Ustaz. Boleh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi ulumi fi darain. Amin. Babu ma jaa fi tarajjul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi khamsah hadis. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Mu'an bin Isa, hadatsana Malik Ma'an bin Isa. Hadatsana Ma'an bin Isa, hadatsana Malik bin Anasin an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Hadatsana Yusuf hadatsana Yusuf bin Isa, hadatsana Waqi, hadatsana Ar-Rabi' bin Sobih an Yazid bin Aban huwa Ar-Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukatsiru ad-dihni yukatsiru dahna ra'sihi wa tasrihi li ini apa nih? Lihyatihi wa yukatsiru al-qina hatta ka'anna saubu ziyad. Hadatsana Hunad bin Hannad. Ini apa nih? Hadatsana Hannad. Hadatsana Sari. Hannad. Apa ini? Bin apa nih? Jelas tas. As-Sari Hadatsana Abul Ahwas anil Ash'as bin Abi Sya'sa an abihi an Masruqi an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yuhibbat tayammun la yuhibbat tayammun fitu tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza ini apa nih? Idza tarjal
tarajjala wa fi Tarajjala. inti'alihi idan ta'al. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hisan anil Hasan al Basri an Abdullah bin Mughaffal qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibba. Hadatsana Al-Hasan bin Urfah atau Arafah qol hadatsana Abdus Salam bin Harb an Yazid bin Abi Khalid an Abil ala al-Audi an Hamid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarujul tibban. Riban itu jarang-jarang artinya Mas Habib. Sehari ya, sehari enggak. Sehari ya, sehari. Riban, jarang-jarang. Dia enggak tiap hari. Hirban. Mana ses? Hirban qala sami tu Jabir bin Sumrah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal kana idza duhina ra'sahu lam yara minhu syaib wa idza lam yudhin ra'yi minhu syai'in. Hadatsana Muhammad bin Amr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Kufi. Hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Abdullah bin Umar an Nafi'i an Abdullah bin Umar qol innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min ishrina sya'rihi bayda'i. Min ishrina sya'ratan bayda'i. Baik. 20. Oh iya. Ya kayaknya sampai situ dulu bentar Pak Habib. Ini kayaknya ada halaman yang hilang ini. Terlewat kayaknya. Iya, ini yang ada hilang ya? 2 halaman yang hilang. Jadi hadis tentang nyisir Rasulullah sampai 35. Masuk satu bab udah lewat kita. Kita tadi baca di Tarajjul Rasulillah, cara Rasul nyisir. Kemudian langsung masuk ke Majah fi syaibi Rasulillah, sifat-sifat ubannya Rasul itu seperti apa. Ya udah masuk. Iya, ini ada yang apa namanya terlewat ini di sini dua halaman. Mungkin terkait bab apa namanya tarajulnya Rasul ini sudah cukup jelas ya, bahwa kemudian apa namanya Rasulullah juga nyisir ya. Di sini Sayyidah Aisyah pernah menyisiri Rasulullah ketika dalam keadaan haid ya. Tadi juga dijelaskan ya di Ihya, Rasulullah ketika iktikaf sempat apa namanya kepalanya melongok gitu sambil di apa namanya sisirin oleh Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian juga di sini bahwa apa namanya Rasulullah itu tidak terlalu sering dalam nyisir. Tidak terlalu sering dalam nyisir. Kemarin kalau nggak salah Ustadz Reza sudah sempat mention, apa antum juga ya Bib, ketika kemudian di Mekah gitu ya Rasulullah rambutnya jarang disisir. Lalu ketika kemudian Rasulullah di Madinah rambutnya lebih sering disisir daripada ketika Rasulullah berada di Mekah, karena apa namanya
mengikuti ya, tasyabuh atau liyufarik Al-Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah dan kemudian ketika di Madinah untuk membedakan dengan orang-orang eh, Yahudi gitu ya, untuk membedakan dengan orang Yahudi gitu. Eh, Tadi ya ghibah ya, jarang-jarang jadi tidak terlalu sering nyisir, bahkan di sini kemudian Rasulullah itu apa rambutnya itu dikasih minyak ya, yuksirudah nih roksi gitu, kasih minyak rambut ya, dikasih minyak rambut ya, apa namanya, lalu kemudian ya, lalu kemudian jenggotnya juga ya, dan Rasulullah itu melarang ya untuk nyisir kayak perempuan gitu. Jadi kalau perempuan itu nyisir kan biasanya ya, tahu sendiri kan kalau kita lihat film-film India gitu ya, perempuan kalau nyisir itu berkali-kali terus. Nah, Rasulullah itu menyisir secukupnya dan jarang-jarang untuk kemudian tidak apa namanya, tidak menyerupai wanita yang sedang menyisir. Mungkin ada yang mau ditambahin, Bib? Jadi kayaknya Udah, cukup. siap. Oke, ini nanti yang bab yang uban kita lanjut besok aja. Terakhir kita biasa masuk ke Riyadhus Shalihin. Di sini ada Ustadz Ridho Maswara, mungkin mau bantu untuk membaca, Ustadz Ridho? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada biar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Babut taubah. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Falaha salasatu syurutin. أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد ثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة هذه ثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها وإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب وإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب ويجب أن يتوب من جميع الذنوب وإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وعن أغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة رواه المسلم وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفره بتوبة عبده من أحدكم سقط على بغيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض
فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فعضج في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Ya, Saudari sekalian, ini kebetulan Habib Syauqi tadi izin untuk tidak bisa ikut sampai akhir, tapi kemudian coba kita sedikit bedah di sini mengenai dengan babut taubah, ya, babut taubah, bahwa kemudian para ulama menyampaikan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Setiap orang yang melakukan dosa, berbuat dosa, maka diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika kemudian fa in kanat al-ma'siyah bainal abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adami. Ketika kemudian seseorang itu melakukan maksiat antara dirinya dengan Allah dan tidak kemudian berkaitan dengan hak-hak manusia gitu. Maka kemudian ada eh, apa namanya syarat-syarat di sini, syarat taubat. Yang pertama adalah adanya kemudian penyesalan terhadap kemaksiatan itu. Yang kedua kemudian yandama ala fi'liha, meninggalkan apa yang kemudian sudah pernah dilakukannya. Ya, wa an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, dan kemudian tidak mau kembali melakukan itu, ya, sampai kapan. Ini 3 syarat yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, khususnya di sini adalah Al-Imam An-Nawawi, yang menjadi syarat taubat. Dan syarat kalau kemudian berkaitan dengan hukuki adami, hak-hak manusia, maka di sini ada tambahan 1, ya. Jadi syurutuha arba'ah, menjadi 4 syaratnya. 3 yang tadi, dan an yatabarra'a min haqqi sahibiha, gitu ya. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari hak saudaranya itu, gitu. Artinya dia tunaikan haknya. Kalau kemudian berkaitan dengan kisos, ya maka harus dikisos, ya. Kalau kemudian berkaitan dengan hutang dan sebagainya, maka semua harus diselesaikan dan ditunaikan, gitu ya. Eh, apa namanya? Termasuk juga bagaimana kita meminta maaf, ya. Ya bro'a itu melepaskan, kita meminta maaf atas apa juga yang kita lakukan. Di sini kan fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Balikin kalau berkaitan dengan harta atau yang lain sebagainya. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makanahu minhu au talaba afu. Maka kalau berkaitan dengan hukuman had, ya, atau qadzaf gitu, maka laksanakan itu atau kita minta maaf sama mereka. Wa in kana ghibah istahallahu minha. Kalau kita berkaitan dengan gibah, maka kita minta untuk kemudian dibebaskan dari beban gibah itu. Istahallah, bagaimana kemudian kita ya menjadikan itu sebagai sesuatu yang ya ma'fu lah, ya, ma'fu oleh mereka. Wajib an yatuba min jami'i dzunub. Ya, wajib bagi siapapun yang kemudian melakukan dosa untuk bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, atau istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, gitu ya. Kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah kita untuk bertaubat, taubat nasuha, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW di sini di hadis 18 dijelaskan tidak kurang dalam sehari itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali, ya. Ilai fil yaumi aksar min sab'ina marrat. Jadi Rasulullah beristighfar itu lebih dari 70 kali dalam sehari, atau bahkan di sini di dalam hadis dari eh, A'ar, ya, bin Yasar, gitu ya, bahwa Rasulullah itu
beristighfar 100 kali gitu ya. Atau kemudian ini hadis yang dari Abi Hamzah Anas bin Malik gitu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang ya. Allah itu sangat senang. Lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi waqad adallahu fi ardi fala. Allah itu sangat senang ketika kemudian melihat hamba-hambanya itu bertaubat, dan Allah sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzi eh, ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu mir rauhillah gitu. Jangan kemudian kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok pertemuan kita dalam rohah ini. Eh, ya, seperti biasa kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita jumpa besok. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.